Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We will continue the topic of our research operation course, Introduction to Research Operation course, Operation Research. Sorry. In English, we call it Operation Research. In Indonesia, we call it Research Operasi. So, in the previous video, we already discussed about simplex method, especially on the primal simplex methods, metode simplex primal. And we also have developed simplex table, so we can try to solve the linear programming model by using the simplex algorithm, especially with the simplex primal method, primal simplex method. And in our previous examples, all of the constraint atau fungsi batasannya itu ini ya. Dalam contoh sebelumnya, fungsi batasan kita tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari. Nah, kemudian sisi kanannya juga non negatif semuanya untuk batasan. Contoh model ready mix ya, yang kita bahas di video sebelumnya. Rata-rata itu semua contohnya kita itu menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari. Nah, tidak semua model linear programming seperti itu. Gitu ya. Nah, kondisi seperti ini tidak dipenuhi oleh semua model linear programming, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk merancang sebuah prosedur perhitungan otomatis untuk memulai iterasi simplex ketika tandanya bukan kurang dari atau sama dengan, atau ketika dia bukan non negatif semua batasannya. Kalau kondisi tanda fungsi batasannya bukan kurang dari atau sama dengan, maka metode simplex primal yang biasa perlu kita lakukan, yang kita sebut sebagai pemecahan awal buatan untuk metode simplex primal. Nah, oke, kita melakukan perancangan prosedur tersebut dengan menambahkan variabel buatan. Kalau sebelumnya ada variabel slack dan variabel surplus, nah kita menambahkan variabel buatan atau artificial variable. Variabel tambahan di mana diperlukan untuk memainkan peran variabel slack. Tetapi karena variabel buatan seperti itu tidak memiliki makna fisik dalam model semula, ketentuan harus dibuat untuk membuatnya menjadi nol di iterasi optimum. Dengan kata lain, kita menggunakan variabel buatan untuk memulai pemecahan, lalu meninggalkannya nanti setelah misi mereka terpenuhi. Nah, kita bisa melakukan ini dengan dua cara ya. Yang pertama itu kita kenal dengan metode M atau metode penalti, dan yang kedua adalah metode dua tahap. Pada video ini kita fokuskan terlebih dahulu kepada metode M atau metode penalti, teknik M atau teknik Big M. Oke, jadi kita akan melakukan metode simplex primal, namun terlebih dahulu memberikan batasan ya, memberikan penalti batasan untuk model linear programming tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan dengan teknik M atau metode M. Kita lihat untuk memperjelas metode M ini, kita langsung saja dengan contoh soal. Sekarang contohnya lihat, minimumkan Z sama dengan 4x1 tambah x2 dengan batasan 4 buah ini. 3 buah ini. Dan kalau kita lihat, fungsi batasannya ini beragam ya, ada yang sama dengan, ada yang lebih besar atau sama, ada yang lebih kecil atau sama. Maka cara yang seperti biasa kemarin belum bisa kita lakukan. Kita perlu menambahkan variabel buatan di sini. Nah, sebelum itu, langkah pertama apa? Nah, ada langkah 0, langkah 1, langkah 2, langkah 3 ya. Nah, tetap di awal kita harus
buat fungsi ini menjadi bentuk standar. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Untuk fungsi Z-nya itu tetap, ini Z sama dengan 4x1 tambah x2, ya kan? Batasannya untuk dalam bentuk standar kan semua batasan harus menjadi sama dengan. Kita tambahkan variabel slack dan variabel surplus di sana. Untuk batasan yang pertama dia sudah oke ya, sudah sama dengan. Nih, batasan yang pertama. Batasan yang kedua, karena ini lebih besar atau sama dengan 6, kita perlu mengurangkannya dengan sebuah variabel surplus, yaitu x3. Kalau di contoh sebelumnya kita pakai S ya, S1, S2, S3 misalnya. Nah, kalau dia lebih besar atau sama tandanya, ini, maka kita kurangkan dengan sebuah variabel surplus. Lalu ini menjadi sama dengan. Kalau dia kurang dari, gitu ya, ini untuk yang batasan ketiga, kalau kurang dari kita tambahkan variabel slack. Karena dia kurang dari 4, supaya sama dengan 4 ya, kita tambahkan dengan sebuah variabel slack. X4. Kalau ada yang masih belum paham apa itu variabel slack, variabel surplus, rasanya sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya, yang awal ya, tentang simplex yang awal. Atau you can also try to find on your book or also in the Google. You can googling what is slack variable and surplus variable. You can find it by yourself through the internet. Jadi kapan surplus dipakai? Kalau surplus berarti dia lebih nih ya. Supaya dia sama dengan 6 tentu dikurang dengan sesuatu. Nah ini dia kurang. Kalau yang ini berarti karena dia kurang dari 4 supaya menjadi 4 tentu ditambah dengan sesuatu. Ini dia. Ini sudah menjadi bentuk standar karena sebelah tanda batasannya sudah sama dengan semua. Lalu X1, X2, X3, X4 itu haruslah non-negatif. Merubah menjadi bentuk ini bisa ya? Oke. Persamaan 1 dan 2 tidak punya variabel yang memainkan peran sebagai variabel slack. Jadi kita menambahkan dua variabel buatan, R1 dan R2 dalam kedua persamaan tersebut. Nah, di sini munculnya. Lihat, persamaan pertama dan kedua dari fungsi batasan. Bisa lihat di sini. Oke. Persamaan pertama dan kedua. Ini yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Untuk persamaan pertama, yang ini, tidak ada variabel slack di situ kan? Tidak ada. Untuk yang kedua juga tidak ada variabel slack. Yang X3 ini variabel surplus namanya. Variabel slack cuma ada di sini. Ya. Maka untuk persamaan batasan 1 dan 2 kita menambahkan variabel buatan. Kita simbolkan dengan R1 dan R2. Nah, di situ dia munculnya. Sehingga persamaan pertama dan kedua itu menjadi seperti ini. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita gunakan tinta yang berbeda lah ya. Inilah. Oke. Ya, kita menambahkan di persamaan pertama yaitu R1, di persamaan kedua yaitu R2. Ini adalah variabel buatan yang kita tambahkan. Kita dapat mengenakan penalti pada R1 dan R2 dalam fungsi tujuan dengan memberikan koefisien yang sangat besar dalam fungsi tujuan tersebut. Misalkan koefisiennya itu adalah ini ya, M. M besar dari 0 merupakan sebuah konstanta yang sangat besar. Sehingga linear programming dengan variabel buatan ini menjadi, jadi kita lihat, kan R1 dan R2 tadi. Nah, kita kenakan penalti batasan untuk R1 dan R2 itu dalam fungsi tujuan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan koefisien M yang sangat besar. Sehingga fungsi kita menjadi seperti ini. Di awal tadi kita hanya punya, ini kan, sampai sini. Nah, karena kita menambahkan variabel buatan R1 dan R2,
dalam kasus meminimumkan, maka kita perlu menambahkan MR1 dan MR2 di fungsi tujuan tersebut. Sedangkan fungsi batasannya ini ya, yang pertama ini sudah kita modifikasi tadi, yang kedua juga sudah, dan yang ketiga tetap karena dia sudah ada variabel. Dengan catatan semua variabel tersebut besar dari 0. Bisa dulu merubahnya ini, perhatikan nih kasusnya meminimumkan ya, untuk memaksimumkan nanti beda lagi. Bedanya cuma sedikit tapi perlu diperhatikan. Oke? Nah, perhatikan alasan dibalik penggunaan variabel buatan. Kita punya 3 persamaan dan 6 variabel. Ingat, berarti kalau di rumus awal, berapa buah variabel non dasarnya? Kita kan perlu mencari variabel non dasar kan? Variabel non dasar ditentukan dengan M kurang N. Berapa variabelnya, berapa persamaan. Kalau ada 6 persamaan, 3 variabel, maka variabel non dasar kita adalah 3 buah. Kalau yang di ready mix kemarin XI dan X1 kan, karena dia punya MN-nya 6 kurang 4 kalau tidak salah kemarin ya, sehingga dia 2. Sekarang kita punya 3 variabel non dasar. Nanti ini kan mau kita pilih salah satunya sebagai variabel masuk. Masih ingat ada variabel masuk diambil dari non dasar ya. Kalau dia maksimasi yang paling negatif, kalau dia minimasi yang paling positif. Itu di video sebelumnya. Jika kita tempatkan X1, X2, X3 di tingkat 0, jadi yang diambilnya sebagai variabel non dasar adalah X1, X2, X3, dengan segera kita memperoleh pemecahan awal yang layak, yaitu R1 sama dengan 3, R2 sama dengan 6, dan X4 sama dengan 4. Apa maksudnya ini? Lihat ke sini. Kalau dibuatnya X1, X2, X3 itu 0, berarti ini 0, ini 0, R1-nya tinggal 3. X1 0, X2 0, X3 0, maka R2-nya 6. X1 0, X2 0, maka X4-nya adalah 4. Itu merupakan pemecahan awal yang layak untuk iterasi 0 ya. Nah, sekarang kita amati. Ya, apa yang kita amati? Bagaimana model baru ini secara otomatis memaksa R1 dan R2 untuk menjadi 0. Karena kita melakukan minimasi, perhatikan kita melakukan minimasi ya, dengan memberikan M pada R1 dan R2 dalam fungsi tujuan, proses optimasi yang mengusahakan nilai minimum dari Z pada akhirnya akan memberikan nilai 0 pada R1 dan R2 dalam pemecahan optimum. Nanti Anda akan lihat ini, bagian ini mungkin susah memahaminya ya, yang bagian ini. Tapi nanti dalam contoh akan Anda paham. Nah, bagaimana teknik M berubah jika kita melakukan maksimasi ya? Ini contoh ini topik ya, catatan. Kalau minimasi berarti dalam fungsi Z ditambah dengan koefisien M besar untuk R1, R2. Nah, kalau di dalam maksimasi, perhatikan, kalau di dalam kasus maksimasi, maka kita menambahnya dengan negatif M. Ya, bedanya di situ. Kalau dalam kasus maksimumkan, bla 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 bla, maka kalau dia pakai teknik M ini, kita mengurangkan M. Contoh, dari contoh sebelumnya, jika kita diminta untuk melakukan maksimasi, tuliskanlah fungsi tujuan setelah menambahkan variabel buatan. Jadi kalau tadi kita disuruh minimumkan, yang tadi ya, minimumkan Z sama dengan 4X1 tambah X2. Nah, kalau kita disuruh meminimumkan dengan batasan-batasan yang tadi, 1, 2, 3 tadi, maka di sini kita tambah MR1 tambah MR2.
Nah, kalau dia maksimum kan katanya, berarti kita kurangkan dengan ini. Oke? Oke ya. Jadi contoh yang dibahas cuma satu nih, yang minimumkan, tapi Anda harus bisa juga memaksimumkannya dengan cara yang Bapak lingkari merah. Nah, kita lanjutkan contoh yang tadi. Setelah mengembangkan pemecahan awal yang kita dapatkan tadi ya, dengan X1, X2, X3, 0, kita dapat pemecahan awal. Dengan mengembangkan pemecahan awal yang layak, kita harus mengkondisikan masalah tersebut sehingga kita menempatkannya dalam bentuk tabel. Nah, kita akan masuk ke tabel simplex. Kolom sisi kanan akan memberikan pemecahan awal secara langsung. Ini dilakukan dengan menggunakan persamaan batasan untuk mensubstitusi keluar R1 dan R2 dalam fungsi tujuan. Nah, bagaimana caranya ini? Lihat kenapa ini muncul. R1 itu jadinya adalah 3 kurang 3X1 kurang X2. R2 itu 6 kurang 4X1 kurang 3X2 tambah X3. Dari mana datang ini? Dari sini, ya, lihat. Nah, dia tadi. Nih. Jadi kalau R1, kita coba hapus. Oke. Kalau R1, jadi nanti ya setelah kita buat dalam bentuk ini, dalam bentuk standar yang sudah ada variabel buatannya, kita ganti R1 ini, kita keluarkan dia dari Z nanti. Ya. Bagaimana caranya? Dari sini, dari persamaan 1, kita dapatkan R1 sama dengan 3 dikurang 3X1 kurang X2. Betul? Ya, betul ya. Untuk yang R2 kita dapatkan R2 sama dengan 6 dikurang 4X1 dikurang 3X2 dikurang X3. Oke? Perhatikan langkahnya ini. Nah, yang merah ini Bapak pindahkan ke sini. Ini dia. R1-nya 3 kurang 3X1 kurang X2, R2-nya 6 kurang 4X1 kurang 3X2 tambah X3. Tambah tadi ya, sorry. Ini tambah ya. Oke. Tambah. Kenapa tambah? Ya, karena di sini kurang kan? Nah, kita rubah fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya menjadi 4X1 tambah X2 ditambah R1. Lihat, R1 ini sudah Bapak ganti dengan yang kita dapatkan tadi. Lalu R2 ini. Sehingga di dalam fungsi tujuan tidak ada lagi R. Nampak? Nah, ini dia maksudnya tadi R1 dan R2 itu dikeluarkan, ya. Sehingga fungsi tujuan kita adalah yang ini, untuk dimasukkan ke dalam tabel simplex. Bagaimana caranya? Ya udah, ini kan kali ini saya ya, dijabarkanlah begitu. Sehingga fungsi tujuan kita di dalam tabel simplex kita buat seperti ini. Kita modif dulu menjadi bentuk Z kurang ya, Z kurang bla 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 sama dengan 9F. Nah, apa langkahnya teknik M ini? Kita ulang. Pertama, jadikan dia bentuk standar. Kapan teknik M dipakai? Ketika di dalam fungsi batasan tandanya itu bukan kurang dari semuanya. Ada yang sama dengan, ada yang lebih dari. Jadi belum ada variabel slack di sana. Kalau sudah ada variabel slack semua, kurang dari semua gitu ya, itu tidak masalah, langsung dengan metode simplex primal yang biasa. Teknik M dipakai ketika kasus tadi. Langkah pertama, buat dia dalam bentuk standar. Dalam bentuk standar artinya kita menambahkan variabel slack dan surplus. Lalu kita tambahkan variabel buatan R1, R2.
Lalu kita rubah fungsi tujuannya dengan mengandung R1, R2 dengan menambahkan koefisien M besar. Dalam kasus minimasi, kita tambah MR1 tambah MR2. Dalam kasus maksimasi, kita kurangkan dia dengan min MR1 min MR2. Lalu R1, R2-nya dibuat dalam bentuk sama dengan substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Sehingga fungsi tujuan kita berubah menjadi seperti ini. Lalu kita siapkan dia untuk masuk ke dalam tabel simplex dalam bentuk seperti ini. Artinya koefisien Z-nya 1, koefisien X1-nya min ini, koefisien X2-nya min ini, koefisien X3-nya ini, dan pemecahannya adalah ini. Nah, sudah siap untuk masuk ke tabel simplex? Harusnya sudah ya. Pada pemecahan awal dengan X1, X2, X3 adalah 0, maka nilai Z adalah 9M. Seperti seharusnya ketika R1 sama dengan 3 dan R2 sama dengan 6. Mari kita lakukan metode simplexnya. Minimumkan, ini dia tadi ya yang akan kita masukkan. Oke? Nah, lihat. Kita masukkan ke dalam tabel simplex. Apa saja variabel dasar? Variabel dasar tentu R1, R2, dan X4. Sedangkan variabel non dasar adalah X1, X2, X3. Kenapa? Karena kita punya 6 variabel, 3 persamaan. 6 kurang 3 sama dengan 3. Harus ada 3 variabel non dasar. Lalu dalam fungsi Z-nya bukan yang ini lagi ya. Kenapa? Karena R1 dan R2-nya sudah kita ganti jadi seperti ini. Bukan ini ya, di sini. Sorry, bukan. Sudah kita ganti tadi ya, sudah kita ganti ini ya. Hasil yang terakhir. Sehingga lihat perbedaan tabel kita ini dengan tabel video sebelumnya. Di sini harusnya kan ada Z, ada kolom Z kan harusnya di sini. Karena nilai Z-nya itu tetap, maka dalam tabel simplex dari sini dan seterusnya nanti dia boleh dibuat, boleh tidak. Kalau Anda lihat di video sebelumnya, Z itu pasti tetap saja isinya di setiap iterasi. Maka kita keluarkan saja dia. Maka kita langsung membuatnya dari koefisien X1. Ini namanya persamaan Z, ini namanya persamaan R1, ini namanya persamaan R2, ini persamaan X4. Kita masukkan nilai koefisiennya. Untuk persamaan Z, lihat. Untuk persamaan Z yang ini. Ya. Koefisien X1 adalah min 4 ditambah 7M. Min 4 ditambah 7M. Ya, min 4 ditambah 7M. Apakah kita coba ini. Min 4 tambah 7M. Terus untuk X2 persamaannya dalam fungsi Z adalah min 1 tambah 4M dari min 1 tambah 4M. Untuk X3 adalah min M, R1, R2, dan X4 adalah 0. Pemecahannya adalah 9M. Untuk persamaan R1, ini dia persamaan R1. X1-nya adalah 3, lalu X2-nya adalah 1, X3-nya 0, R1-nya 1, R2-nya 0, X4-nya 0, dan pemecahannya adalah 3. Lalu untuk persamaan R2, ini persamaan R2, koefisien X1-nya 4, X2-nya 3, X3-nya min 1, lihat yang Bapak stabil ini. Ya. Lalu R1-nya 0, R2-nya 1, X4-nya 0, pemecahannya adalah 6.
Untuk persamaan X4, ini dia persamaan X4, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 0, 0, 0, 1, 4. Setelah kita masukkan ke tabel simplex, langkah kita adalah menentukan variabel masuk dan variabel keluar. Ingat, ada dua kondisi yang perlu diperhatikan. Kondisi optimalitas untuk menentukan variabel masuk. Apa syaratnya? Dalam kasus maksimasi, kita perhatikan, nih, kolom Z ini, baris Z ini, kita lihat variabel mana yang paling negatif dalam kasus maksimasi. Contoh kita ini kan minimasi, minimumkan tadi soalnya. Contohnya kan minimumkan ini. Maka yang kita ambil adalah koefisien salah satu di antara yang tiga ini, mana yang koefisiennya dalam kasus minimumkan paling positif. Coba lihat, mana yang paling besar koefisiennya. Setelah dilihat, koefisien yang paling besar nanti ada di X1. Maka variabel masuk kita adalah X1. Kalau nggak percaya, coba masukkan nilai M-nya di sini. Mana yang paling besar? Sembarang saja M-nya ya. Misalkan sama, dia yang paling besar adalah ini, yang paling positif. Nah, untuk menentukan variabel keluar, kita cari dengan menghitung rasio titik potong gitu ya dengan variabel masuk ini. Gimana caranya? Masih ingat kondisi kelayakan? Dengan kondisi kelayakan kita lihat apakah R1, apakah R2, apakah X4, maka kita coba cek. Untuk R1, titik potong ya. Titik potong R1 dengan X1, ini R1 dengan X1, kita dapatkan 3/3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Titik potong R2 dengan X1 kita dapatkan 6 dibagi 4. Berapa nih? 1,5 ya. Ya kan? Terus titik potong X4 dengan X1 kita dapatkan 4 dibagi 1 sama dengan 4. Dalam kondisi kelayakan sama dengan yang kita ambil adalah titik potongnya yang paling kecil. Nah, di sini terlihat 1 paling kecil di antara yang 3 itu. Sehingga R1 merupakan variabel keluar. X1 merupakan variabel keluar. Kemudian, persamaan pivot yang mana? Nah, yang ini, baris ini ya, langsung menjadi persamaan pivot. Lalu titik potong antara kolom X1 dan X2 atau angka 3 ini akan menjadi elemen pivot. Apa guna elemen pivot? Kita lakukan 2 jenis perhitungan. Pertama, menentukan persamaan pivot baru untuk tabel iterasi berikutnya, lalu menghitung persamaan baru untuk persamaan-persamaan lain. Langkahnya itu ya, kita lakukan 2 jenis perhitungan. Nah, artinya nanti X1 menggantikan posisi R1 ini, 3 dibagi 3, 1. Nah, ini 1 dibagi 3 sepertiga, ini 0, ini sepertiga, ini 0, ini 0, ini 1. Untuk tabel berikutnya. Lihat di sini. X1 menggantikan R1, persamaan pivot ini, 3 bagi 3 sama dengan 1, ini tadi ya, yang Bapak set. Ini dia, dapat. Bagaimana persamaan lainnya? Persamaan Z baru, kasus ini bagaimana, kenapa dapat ini Pak? Persamaan Z baru, caranya sudah kemarin ya, persamaan Z lama dikurang dengan
koefisien kolom masuk ya dikali dengan persamaan pivot baru. Ya, sehingga kalau yang ini untuk mendapatkan 0 itu berarti min 4 ditambah 7x ya dikurang dengan koefisien kolom masuk lalu dikali dengan persamaan pivot baru. Nah, perhitungannya tidak Bapak lakukan lagi karena panjang sekali ya. Saudara aja yang melakukan perhitungannya dengan cara tersebut. Begitu juga dengan persamaan mana lagi? R2 baru. Berarti persamaan R2 lama dikurang dengan koefisien kolom masuk ya, dikali dengan persamaan pivot baru. Persamaan pivot baru yang ini. Nah ini, persamaan pivot baru. 1/3 ya. Koefisien kolom masuknya yang mana? Yang ini, koefisien. Yang ini. Oke? Nah, coba kita lihat 4 nanti hasilnya 0 ya. Oke? Coba perhatikan dulu ini sebelum dilanjutkan. Atau Bapak contohkanlah satu ya, perhatikan. Anggap baris R2 ini masih kosong. Anggap yang 2 ini masih kosong. Lihat ya, kita anggap baris R2 ini masih kosong. Maka caranya adalah persamaan R2 lama kolom yang X1. Berarti kita lihat di kolom X1 ini dia 4. Maka 4 dikurang koefisien kolom masuk. Kolom masuk kan yang ini. Koefisiennya juga 4. Maka 4 dikali persamaan pivot baru untuk kolom itu adalah 1. Ini dia. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini dia. Untuk kolom yang kedua, kita lihat persamaan R2 lama adalah 3. Kita tulis 3 dikurang kolom masuknya adalah 4. Ya kan? Koefisien kolom masuk adalah 4 karena dia tetap kan kolom masuk 4. Terus dikali dengan persamaan pivot baru. Nih, untuk kolom tersebut yaitu 1/3. Sehingga hasilnya adalah 3 dikurang 4/3 sama dengan 5/3. Ini kan 9/3 dikurang 4/3, 5/3. Ini dia. Kalau masih mau lanjut untuk kolom yang ketiga, ini kenapa dapat min 1? Kita lihat. Min 1, lalu 4 ya, koefisien kolom masuk. Min 1 dikurang 4, koefisien kolom masuk, dikali dengan persamaan pivot baru, 0. Kali dengan 0. Sehingga hasilnya adalah min 1. Ini dia. Begitu seterusnya, demikian juga untuk yang ini. Demikian juga untuk yang Z. Oke? Itu kita sudah menemukan iterasi untuk tabel yang kedua. Setelah kita temukan tabel yang kedua, kita lihat kembali apakah ada variabel masuk dan variabel keluar. Kita perhatikan X1, X2, X3 kembali. Mana yang paling positif? Tentu saja yang X2 kan? Maka X2 dalam iterasi 1 menjadi variabel masuk. Sehingga kolom ini adalah kolom masuk. Sekarang kita cari variabel keluar. Bagaimana caranya? Apakah X4 yang keluar atau R2 yang keluar gitu ya?
Gimana caranya? Nah, kita lihat. Bagi lagi ini. Ya. Kita bagi lagi ini gitu ya. Yang nomor 1 jelas tidak. Karena dia sudah masuk tadi kan. Yang tersisa adalah ya, 2 dibagi 5/3 dan 3 dibagi 5/3. Mana yang lebih kecil? Tentu R2. Maka R2 lah hasilnya. Kita mencari titik potong ya yang paling kecil. Maka caranya untuk R2 titik potongnya adalah 2 dibagi 5/3. 2 dibagi dengan ini. 2 ini dibagi dengan ini. Untuk X4 juga pemecahannya ini dibagi dengan ini. Sehingga 3 bagi 5/3. Ini lebih kecil kan? 2/3 lebih kecil. Maka 2/5/3 lebih kecil. Maka yang jadi variabel keluar adalah R2. Sehingga R2 ini menjadi persamaan pivot. Dan 5/3 menjadi elemen pivot. Untuk membuat tabel baru, kita bagi ini 0 dibagi 5/3 sama dengan 0, 5/3 dibagi 5/3 sama dengan 1, ini dibagi 5/3, ini dibagi 5/3, dibagi 5/3, dibagi 5/3, dibagi 5/3, masuk dia ke tabel ini. X2 masuk ke sini, menggantikan R2, ini adalah persamaan pivot baru. 0, 1 yang sudah kita bagi dengan 5/3. Tabel ini masih kosong, ini masih kosong, masih kosong, masih kosong. Caranya adalah sama dengan tadi. Kita tentukan persamaan Z baru dengan membuat persamaan Z lama dikurang koefisien kolom masuk dikali persamaan pivot baru. Persamaan Z lama kita ini 0. 0 dikurang koefisien masuknya adalah yang ini. Ya kan? Karena dia X2 yang masuk sekarang kan? Nih, berarti 1 tambah 5M/3. 1 tambah 5M/3. Persamaan pivot baru mana? Nih, persamaan pivot baru. 0. Sehingga hasilnya adalah 0. Ini dia. Untuk yang ini, kita lihat. Ya ini ya, ini lagi. Berarti 1 tambah 5M kurang per 3, 1 tambah 5M/3 dikurang kolom masuk 1 tambah 5M/3 terus dikali persamaan pivot baru. Ini persamaan pivot baru kolom ini 1 dikali 1 sehingga hasilnya adalah 0. Ini dia. Untuk yang ini lagi, kenapa dia 1/5? Coba lihat. Min M dikurang koefisien kolom masuk tetap ya 1 tambah 5M/3 dikali persamaan pivot baru. Ini persamaan pivot barunya. Sorry. Dikali min 3/5. Sama dengan berapa ini? Ini sama dengan berapa? Hasilnya adalah, coba saya cari. Hasilnya adalah 8/5 kurang M. Ini. Dengan cara yang sama, kita tentukan ini juga termasuk juga kolom yang baris yang lainnya. Sehingga didapatlah tabel yang baru ini. Ini baru iterasi kedua. Sekarang kita lihat mana yang paling positif di sini. Masih ada, yaitu variabel masuknya adalah X3. Nah, ini lagi X3. Kemudian variabel keluarnya adalah X4. Kenapa? Ya, dengan cara yang sama ya, bagi ini dengan garis. Berarti elemen pivotnya adalah 1. Dan ini menjadi persamaan pivot baru. Dan kondisi ini sudah
optimum. Cara membuat tabel ini sama dengan yang tadi ya. Cara membuatnya adalah yang ini dulu. X4 digantikan oleh X3, lalu semua yang ada di X4 ini dibagi dengan 1. 0 bagi 1, 0, 0 bagi 1, 0, 1 bagi 1, 1, 1 bagi 1, 1, ini 1, 1. Ini dia. Sudah dapat persamaan pivot baru, yang lain masih kosong. Sekarang kita isi persamaan Z baru dengan cara yang sama ya. Persamaan Z X1 baru, persamaan X2 baru. Caranya sama. Oke? Sampai di situ paham terlebih dahulu? Tabel terakhir ini sudah menjadi tabel yang optimum. Nah, kenapa dia sudah menjadi tabel yang optimum? Pemecahan optimumnya adalah ya, X1-nya 2/5, X1-nya 2/5, X2-nya 9/5, dan nilai Z-nya adalah 17/5. Kan yang kita punya di awal cuma X1, X2 kan? Z-nya adalah 17/5. Itulah kondisi minimum. Kenapa? Karena pemecahan ini tidak memiliki variabel buatan di tingkat positif. Pemecahan ini layak dalam kaitannya dengan masalah semula sebelum variabel buatan ditambahkan. Kita lihat, ya. Oke. Nah, selesai apa kita? Selesai langkah-langkah yang kita buat gitu ya, variabel kita. Dan tinggal tugas saudara lagi. Jadi ini adalah kondisi optimum yang dihasilkan. Kita sudah meminimumkan dengan tercapai ketika X1-nya 25, X2-nya 95, dan Z-nya adalah 17/5. Kondisi ini sudah sudah optimum tabelnya dalam kasus meminimumkan. Apa syarat tabel optimum di dalam kasus minimasi? Masih ingat kapan kondisi optimum tercapai? Lihat kondisi optimalitas dalam catatan kita. Nilai optimum dicapai ketika semua koefisien non-dasar dalam persamaan Z adalah untuk kasus minimasi ya, yang paling non positif gitu ya. Oke. Baiklah. Cukup sampai di sini penjelasan Bapak untuk teknik M. Kita akan lanjutkan ke teknik 2 fase, metode 2 tahap. Namun sebelum itu kerjakan latihan ini. Kita disuruh modifikasi tabel ini. Ya, modifikasi dia menjadi dalam bentuk Z yang ada M-nya, apakah dia M ditambah atau dikurang nanti. Lalu ini rubah semua menjadi sama dengan cara yang tadi, munculkan variabel slot, variabel surplus maupun variabel artifisial di sini. Ya, ini cuma disuruh merubah ini ke dalam bentuk Z yang siap untuk dimasukkan ke dalam tabel simplex. Tidak hanya Z ya, ini juga batasan-batasannya juga. Terus yang kedua, perintahnya yang sama, tapi ini kasusnya meminimumkan. Nah, coba rubah ini, meminimumkan, rubah ini menjadi sesuatu yang siap masuk ke dalam tabel. Menjadi seperti ini. Jadi yang sebelum kita masukkan ke tabel ini, mana dia ya? Pokoknya dia sudah ada seperti ini. Nah, ini belum juga nih, karena Z-nya masih ada belum ada R1 belum ada diganti R1 R2-nya. Jadi menjadi yang benar-benar siap untuk masuk tabel. Nah, dia ya. Seperti yang ini. Nah, batasannya sudah dalam bentuk ini, Z-nya yang ini yang dipakai yang di bawah. Nah, buat dia menjadi bentuk seperti itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 disuruh menyelesaikan ini sampai tabelnya selesai. Nomor 4 juga dengan teknik M.
Nah, ada 4 buah tugas. Yang 2 menyiapkan sampai ke tabel, yang 3 dan 4 benar-benar menyelesaikannya. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.